Halo semuanya, kembali lagi bersama Ayo Kita Belajar. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang SNK Fisika SMA tahun 2024. Tinjau suatu sistem silinder yang terhubung dengan dua pegas berikut. Silinder tersebut memiliki massa M besar dan jejari R besar, dan kedua pegas dengan dua konstanta yang berbeda, yaitu K1 dan K2, terhubung dari pusat silinder di sini ke dinding yang tetap sehingga silinder di tengahnya dapat berosilasi dengan rotasi tanpa slip. Jadi dia berosilasi tapi dia juga berotasi. Untuk mengetahui konstanta pegas pertama, telah dilakukan pengukuran dengan cara menggantungkan silinder pada pegas K1 secara bebas. Dan didapatkan bahwa osilasi sederhananya memiliki periode akar 2 detik. Jika diketahui bahwa K2 sama dengan 2K1, maka periode dari sistem pada gambar di atas adalah titik-titik. Oke, sekarang kita coba tinjau periode untuk sistem ini nih. Nah, misalkan aku kasih simpangan ke kanan sejauh X. Oke, ketika aku lepas di situ, dia akan mendapatkan gaya dari pegas ini ke sana sebesar K2 dikalikan X, sedangkan akan mendapatkan gaya dari pegas K1, dia kan ke sana nih. Berarti K1 tambah panjang, dia akan menarik sebesar K1 kali X. Dan dia akan memiliki gaya gesek sebesar F kecil di sini. Maka sigma F X itu harus sama dengan MA. Sigma Fx-nya ada K1X ditambah K2X min F sama dengan M. A-nya dia, kalau kita perhatikan di sini, K1X, K2X itu ke kiri, positif. Sedangkan X-nya aku tulis ke kanan, sehingga A-nya negatif X double dot. Kita masukin K2-nya 2K1. Maka K1X ditambah 2K1X min F sama dengan min MX double dot. Atau 3K1X min F sama dengan min MX double dot. Sekarang kita tinjau rotasinya. Sigma tau itu harus sama dengan I kali alfa. Torsinya hanya berasal dari gaya gesek. F dikalikan R itu sama dengan inersia silinder setengah mr kuadrat dikalikan, karena dia tanpa slip, alfanya adalah di sini kan A-nya ke sini, kemudian F-nya ke sini, berarti alfanya ke sini kan. Supaya tanpa slip, titik di sini tuh percepatannya harus 0. Maka di sini 0 itu harus sama dengan A, pusat masanya, alfa R kan ke kanan, dikurangi alfa R. Sehingga alfa harus sama dengan A per R. Ini A per R. Coret-coret, maka dapat F sama dengan setengah M besar. A-nya itu dia adalah negatif X double dot. Oke, sekarang kita masukkan ke persamaan yang di atas. 3K1X dikurangi dengan setengah M besar negatif X double dot itu harus sama dengan negatif MX double dot. Maka 3K1X ditambah dengan setengah ditambah 1, 3/2 MX double dot itu harus sama dengan 0. Coret-coret, maka didapat X double dot ditambah 2K1 per M besar X itu harus 0. Jadi kita dapat persamaan umum osilasi yaitu X double dot ditambah omega kuadrat X itu harus sama dengan konstanta. Di sini berarti X double dot ditambah konstantanya 0, maka omega kuadratnya ini omega kuadrat. Nah, sedangkan kita tahu bahwa T sama dengan 2pi per omega.
Berarti T-nya sama dengan 2pi akar dari M besar dibagi dengan 2K1. Ini T ketika dia kayak gini. Sedangkan dia dikasih tahu nih, ketika dia digantung bebas dengan pegas K1, kemudian disimpangkan, dia punya periode ini. Kita tahu bahwa ketika dia digantung bebas, T-nya harus sama dengan 2pi akar M per K. K1 sekarang. T-nya akar 2 nih. Akar 2 sama dengan 2pi akar M per K1. Berarti akar M per K1 itu harus sama dengan akar 2 dibagi 2pi. Seperti itu. Kita masukkan ke sini. Maka T2 sama dengan 2pi dikalikan seper akar 2 dikalikan akar M per K1, yaitu akar 2 per 2pi. Coret, maka dapat periode kedua adalah 1 detik. Jadi jawabannya adalah 1. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.